Selamat datang di channel @guruku. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang nilai mutlak. Nah, apakah kalian sudah pernah belajar nilai mutlak? Atau mungkin kalian sudah pernah tahu apa sih itu nilai mutlak? Nah, jika kalian belum tahu, mari sama-sama kita belajar tentang nilai mutlak. Nah, untuk mengetahui atau memahami nilai mutlak, ya, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut. Kegiatan Hizbul Waton atau yang biasa dikenal dengan pramuka merupakan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Sebuah grup Hizbul Waton sedang belajar berbaris di lapangan sekolah pada hari Rabu. Nah, dari posisi diam, seorang pemimpin pasukan memberi perintah, maju 4 langkah, kemudian mundur 5 langkah. Dilanjutkan maju 3 langkah dan mundur 6 langkah. Nah, dari cerita tersebut, diambil sebuah permasalahan. Yang pertama, berapa banyak langkah grup tersebut bergerak dari awal sampai akhir? Yang kedua, di mana posisi terakhir grup tersebut jika diukur dari posisi diam? Nah, untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, ya, pertama-tama kita buat sebuah garis bilangan. Untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang diberikan, pertama-tama kita buat sketsanya. Nah, kita buat sketsa. Nah, kita buat sebuah garis bilangan. Nah, kemudian kita lihat perintah seorang pemimpin tadi. Nah, dari posisi diam berarti kita ada di posisi 0. Dan kita sepakati dahulu, jika grup itu maju berarti dia berjalan ke sebelah kanan. Dan jika grup itu mundur, berarti dia akan berjalan ke sebelah kiri. Nah, dari posisi diam berarti mereka ada di posisi 0, mereka maju sebanyak 4 langkah. Nah, berarti posisi sekarang mereka ada di nomor 4. Lalu mereka mundur sebanyak 5 langkah. Berarti mereka jalan ke kiri sebanyak 5. Nah, berhentilah di posisi nomor -1. Lalu mereka maju lagi sebanyak 3 langkah ke depan, berarti mereka jalan ke kanan dari -1, jalan ke kanan sebanyak 3. Berarti sekarang mereka ada di posisi 2. Dan terakhir mereka jalan sebanyak 4 langkah mundur. Berarti mereka itu ke arah kiri sebanyak 6 langkah. Berarti 2 min 1, 0 min 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, posisi terakhir mereka ada di minus 4. Nah, mari kita jawab permasalahan yang tadi. Nah, untuk permasalahan nomor 1, banyak langkah. Nah, banyak langkah, namanya yang dihitung banyak langkah, mau kita maju atau kita mundur, dihitung tetap langkah. Tidak ada minus langkah, tidak ada. Nah, berarti mau dia ke kanan atau ke kiri, tetap dihitung langkahnya. Mau dia maju atau mundur, tetap dihitung langkahnya. Nah, berarti dari 0 ke 4 dia maju atau dia melangkah ke depan sebanyak 4. Langkahnya 4. Lalu dia mundur. Langkahnya 5. Berarti 4 tambah 5. Dan kemudian dia maju lagi sebanyak 3. Langkahnya tambah 3. Dan terakhir dia mundur sebanyak 6. Langkahnya 6. Berarti banyak langkah yang dilakukan oleh grup itu sebanyak
18 langkah. Nah, namanya kita melangkah itu nggak ada yang negatif. Ya, karena kalau kita melangkah mau dia maju, mundur, ke kiri, ke kanan, dia tetap dihitung langkah. Tidak ada minus langkah. Oke, sama seperti jarak. Misalkan dari sekolah Muhammadiyah, kamu jalan ke Blok M. Nah, kurang lebih jaraknya 1 kilo. Mau kamu berjalan maju atau kamu berjalan mundur tetap 100 meter. Tidak ada minus 100 meter. Nah, contohnya seperti itu. Dan untuk yang nomor 2, permasalahan nomor 2 yang ditanya banyak perpindahannya. Oke. Oke, bisa kalian lihat penjelasannya. Nah, pertama mereka dari posisi 0 ke 4. Berarti dari 0 ke 4 dia perpindahannya menuju positif 4. Oke, karena dia mundur perpindahannya berarti bernilai negatif 5. Lalu dia maju sebanyak 3, berarti perpindahannya positif 3. Dan terakhir dia mundur sebanyak 6, perpindahannya negatif 6. Nah, dihitung sama dengan negatif 4. Artinya posisi terakhir 4 langkah dari posisi awal. Nah, minus ini menandakan dia ada di belakang. Tetap langkahnya itu bernilai positif 4 langkah, bukan minus 4 langkah. Jadi minus ini untuk perpindahan dia hanya menandakan sebuah tempat. Kalau dia positif berarti adanya di depan dari posisi awal. Kalau dia negatif adanya di belakang dari posisi awal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita dapat kesimpulan dari soal nomor 1 itu merupakan dasar dari nilai mutlak. Di mana nilai mutlak suatu bilangan ya itu sama seperti jarak. Dia selalu bernilai positif, tidak ada negatif. Ya. Dan dilambangkan dengan nilai mutlak X. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Simbol dari nilai mutlak itu sama dengan sebuah kurung. Tapi kurung itu kurung yang lurus, tidak melengkung. Oke? Nah, selanjutnya dari ilustrasi tadi yang sudah kita bahas, didapat definisi nilai mutlak itu apa sih? Nah, definisi nilai mutlak itu misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak dari X, nah si X ini mempunyai 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama nilai X itu bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan X itu mempunyai nilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisi nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak dari X mempunyai 2 kemungkinan, yaitu positif X dan negatif X. Nah, selanjutnya bisa kita lihat. Nah, dari konsep di atas, nah, didapat disimpulkan bahwa yang pertama nilai mutlak dari 2 itu 2, nilai mutlak dari 4 itu 4, nilai mutlak dari negatif 5 itu 5, nilai mutlak dari negatif 9 itu 9 dan seterusnya. Jadi sebuah nilai yang ada di dalam kurung mutlak itu selalu menghasilkan bilangan positif. Karena mutlak itu sama seperti jarak. Dia tidak mempunyai nilai negatif. Oke. Nah, biar kalian lebih paham, mari sama-sama kita bahas contoh soal berikut. Tentukan nilai dari yang A, B, C, D, E, dan F. Ada 6 soal di awal. Nah, kita bahas yang pertama.
Nilai mutlak dari min 2 tambah nilai mutlak dari 4 dikurang nilai mutlak 5. Nah, nilai mutlak dari min 2 itu menghasilkan nilai 2. Nilai mutlak dari 4, 4. Dan nilai mutlak dari 5, 5. Nah, jadi semua angka yang ada di kurung mutlak itu mempunyai nilai positif. Nah, setelah itu tinggal kalian jumlahkan. Berapa hasilnya? 2 tambah 4 dikurang 5. Sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Nilai mutlak dari 3 dikurang 7 dikali nilai mutlak dari min 5 dikurang 2. Oke, pertama-tama kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, karena operasi bilangan pada nilai mutlak itu sama seperti operasi bilangan pada kurung biasa. Hanya saja hasil akhir dari angka yang di dalam kurung itu selalu positif. Nah, berarti apa yang kita kerjakan terlebih dahulu? Nilai mutlak dari minus 6. 6. Tinggal kalian hitung. Berarti 3 dikurang 5 ditambah 6 dikurang 2. Yaitu menghasilkan nilai 2. Nah, contoh selanjutnya. Oke, mutlak dari 4 dikurang mutlak 1 dikurang 7. Nah, apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang pasti kurung mutlak yang ada di dalam, yaitu mutlak 1 dikurang 7. Mutlak 1 dikurang 7 itu menghasilkan nilai mutlak minus 6. Mutlak minus 6 dia punya nilai 6. Berarti didapat mutlak 4 dikurang 6. Nah, mutlak 4 dikurang 6 mempunyai nilai minus 2, menghasilkan nilai minus 2. Nilai mutlak dari minus 2 yaitu 2. Nah, untuk selanjutnya yang poin E kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang poin E. Nah, untuk selanjutnya yang jelas 3 dikurang 7. Berarti 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4. Karena masih ada kurung mutlaknya, maka dituliskan mutlak negatif 4. Dikali mutlak minus 5 dikurang 2. Minus 5 dikurang 2 itu mempunyai nilai minus 7. Berarti kita dapat nilai mutlak negatif 7. Dan kita tahu mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4. Dan mutlak dari negatif 7 itu sama dengan 7. Oke, tinggal kita hitung. 4 dikalikan 7 sama dengan 28. Oke, untuk yang nomor 2. Kalau sudah, yang ketiga, 5 dikurang mutlak 5 ditambah mutlak minus 6 dikurang 2. Sama dengan, nilai mutlak dari 5. Ya, dia 5. Bisa kalian lihat. Mutlak 2 dikurang 10 tambah 5 ditambah nilai mutlak dari minus 3. Berarti kita kerjakan dulu 2 dikurang 10. 2 dikurang 10 itu mempunyai nilai mutlak minus 8. Selanjutnya ditambah nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak min 3. Nah, nilai mutlak min 3 kita hasilkan dulu. Nilai mutlak dari min 3 itu mempunyai nilai 3. Berarti didapat nilai mutlak dari minus 8 ditambah nilai mutlak dari 5 tambah 3. Nah, selanjutnya 8 ditambah nilai mutlak dari 8, yaitu 8 tambah 8 sama dengan 16. Dan yang F itu nilai mutlak dari 4 dikurang nilai mutlak 7. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu nilai mutlak 7. Dia mendapat hasil 7. Dikurang nilai mutlak dari min 5. Nah, min 5 ini kita hasilkan dulu. Berarti didapat
Nah, selanjutnya kita dapat hasil berarti nilai mutlak 4 dikurang 7 dikurang nilai mutlak 5 dikurang 2, yaitu sama dengan nilai mutlak min 3 dikurang nilai mutlak 3, sama dengan 3 dikurang 3, dan hasilnya 0. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Jika X sama dengan 4, tentukan nilai dari nilai mutlak X kuadrat min 6X min 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu kalian, saya yakin sudah banyak yang mengerti. Ya, pertama, kalian bisa substitusikan nilai X sama dengan 4 ke soal yang ditanyakan. Nah, soalnya itu apa? Nilai mutlak dari X kuadrat minus 6X dikurang 3. Berarti semua nilai X kita ubah dengan 4. Berarti didapat 4 kuadrat dikurang 6 kali 4 dikurang 3. Yaitu sama dengan mutlak 16 dikurang 24 dikurang 3. Dan menghasilkan mutlak min 11, dan nilai dari mutlak min 11 itu sama dengan 11. Oke. Dan contoh soal terakhir. Jika X sama dengan minus 3, tentukan nilai dari nilai mutlak 4 dikurang nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X kuadrat ditambah 5X. Nah, kita tinggal substitusikan saja X sama dengan minus 3 ke dalam pertanyaannya. Berarti didapat 4 dikurang mutlak min 3. Nanti ini yang akan kita ubah terlebih dahulu. Oke. Ditambah mutlak min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3. Lalu kita dapat hasilnya sama dengan 4 dikurang 3, karena nilai mutlak dari min 3 itu sama dengan 3. Ditambah 9 ditambah nilai mutlak 9 ditambah 5 kalikan dengan min 3. Berarti didapat nilai mutlak dari 4 dikurang 3 yaitu nilai mutlak 1 ditambah nilai mutlak dari 9 dikurang 15 yaitu nilai mutlak min 6. Bisa kita hitung, berarti nilai mutlak dari min 6 berapa? 6. 1 tambah 6, 7.